Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Pusdikum, Pusat Diskusi Hukum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang permasalahan yang lagi hangat di sosial media nih teman-teman, yaitu antara Dr. Richard Lee dan Dr. Tiff. Dokter akan membongkar kejahatan beberapa dokter yang selama ini terlihat baik di mata kalian. Padahal, terutama satu nih, dia adalah seorang kriminal besar, seorang pembohong besar. Untuk manusia busuk dengan inisial R, kamu cari ribut dengan Doktif, kamu ingin berperang dengan Doktif, Doktif akan hancurkan kamu. Karena di mata Doktif, kamu bukan lagi seorang teman sejawat. Kamu adalah seorang kriminal yang bersembunyi di balik profesi yang mulia. Dan masyarakat perlu tahu kejahatan besar yang selama ini kamu lakukan. Dimana yang lagi ramai ini mereka tentang membahas tentang skincare-nya Dr. Richard Lee nih. Nah, jadi di sini karena kita mahasiswa hukum tentunya akan membahas secara tuntas ya, bagaimana permasalahan mereka ini kalau dibawa di bidang hukum. Nah, langsung saja nih ya teman-teman kepada narasumber saya yang pertama, yaitu Kak Naswa. Nah, langsung saja boleh Kak Naswa untuk langsung menyampaikan. Nama saya Nazwa Putsasira. Saya di sini akan membahas kasus yang paling relevan ya. Yang paling relevan adalah penerapan hukum siber, terutama berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE. Pasal 27 ayat 3 UITE secara jelas menyatakan bahwa seseorang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Apabila ketentuan ini dilanggar, pelaku dapat dikenakan ancaman pidana berupa kurungan maksimal 4 tahun atau denda hingga 750 juta. Namun sebelum hal tersebut dapat diterapkan, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Yang pertama, unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Pertama, kita perlu menilai apakah pertanyaan yang dibuat oleh salah satu pihak, baik Dr. Richard Lee terhadap Dr. Tiff atau sebaliknya, benar-benar memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Penghinaan biasanya merujuk pada tindakan yang bertujuan merendahkan martabat seseorang secara langsung. Misalnya, dengan penggunaan kata-kata kasar, menyinggung dan bersifat personal. Pencemaran nama baik melibatkan pernyataan yang berisi tuduhan atau klaim tertentu yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian terhadap reputasi pihak lain. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah apakah pertanyaan tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi ataukah hanya opini pribadi yang bersifat subjektif. Jika terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan disampaikan untuk merugikan pihak lain, maka unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat terpenuhi. Yang kedua, konteks pernyataan aspek kedua yang tidak kalah penting adalah konteks pernyataan tersebut. Dalam hukum, konteks ini sering kali menjadi kunci untuk memahami niat dan dampak dari sebuah tindakan. Apakah pernyataan tersebut
disampaikan dalam kapasitas profesional, misalnya sebagai bagian dari evaluasi atau kritik terhadap metode atau produk yang digunakan oleh pihak lain. Jika demikian, kritik yang sah dan disertai bukti tidak dapat dianggap sebagai penghinaan. Sebaliknya, jika pernyataan dibuat dalam suasana konflik pribadi dan tidak didasarkan pada fakta, maka ini lebih cenderung dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, media sosial sebagai platform publik juga memainkan peran penting ketika seseorang menyampaikan sesuatu di media sosial. Dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan percakapan pribadi. Oleh karena itu, pernyataan yang dibuat di media sosial harus benar-benar dipertimbangkan, karena salah satunya yang terbuka untuk dikonsumsikan publik berpotensi viral. Yang ketiga, jejak digital, seperti metadata dari unggahan yang dapat membantu membuktikan siapa yang pertama kali membuat atau menyebarkan informasi tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa bukti digital ini otentik dan tidak dimanipulasi, karena manipulasi bukti dapat dianggap sebagai tindak pidana lain. Yang terakhir, lanjut yang keempat, kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum. Hal terakhir ini perlu dicermati adalah batas antara kebebasan berpendapat dengan pelanggaran hukum. Kebebasan berpendapat dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan ini memiliki batasan ketika pendapat yang disampaikan melanggar hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan reputasi. Dalam kasus seperti ini, seringkali sulit untuk menentukan apakah pertanyaan tertentu masih berada dalam ranah kebebasan berpendapat atau sudah masuk ke pelanggaran hukum. Oleh karena itu, analisis yang cermat terhadap isi, konteks, dan dampak dari pernyataan tersebut menjadi sangat penting, sehingga dapat saya simpulkan dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kasus antar Dr. Richard Lee dengan Dr. Tiff harus ditangani dengan hati-hati. Seringkali batas antara kritik yang sah pencemaran nama baik sangat tipis sehingga diperlukan pendekatan hukum yang berimbang dan berdasarkan fakta. Jika bukti yang cukup tersedia, maka kasus ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Halo, saya Yusik Andika Agustin. Dari perspektif hak kekayaan intelektual atau HAKI, kasus ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, termasuk potensi pelanggaran terkait merek dagang, hak cipta, dan properti intelektual lainnya. Hak kekayaan intelektual dilindungi oleh beberapa regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Poin-poin berikut dapat menjadi acuan untuk menilai kasus ini. Yang pertama, penggunaan konten tanpa izin.
Salah satu isu utama yang harus diperiksa adalah apakah ada penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Yang kedua, hak cipta melindungi karya orisinil yang berbentuk tulisan, gambar, video, audio, atau desain, termasuk konten digital seperti unggahan di media. Dalam konteks ini, jika salah satu pihak menggunakan foto, video, atau materi promosi yang dimiliki oleh pihak lain tanpa izin eksplisit, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Poin ketiga, hak moral dan ekonomi. Hak cipta tidak hanya melindungi hak ekonomi, yaitu keuntungan finansial dari karya, tetapi juga hak moral seperti atribusi, pengakuan terhadap pencipta karya, dan larangan terhadap modifikasi yang merugikan reputasi pencipta. Contoh situasi dalam kasus ini, jika Dr. Richard Lee menggunakan gambar, produk, atau video yang dibuat oleh Dr. Tiff tanpa persetujuan dan materi tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik atau menjelekkan produk, maka ini dapat dianggap pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, jika Dr. Tiff menggunakan konten yang dimiliki oleh Dr. Richard Lee untuk menyerang balik tanpa izin, maka hal serupa berlaku. Poin kedua, pencemaran reputasi merek dagang. Isu lainnya adalah pencemaran nama baik merek dagang. Merek dagang adalah simbol yang membedakan suatu produk atau jasa di pasar. Menurut pasal 83 UU merek, pemilik merek dagang berhak mengajukan gugatan jika merasa bahwa mereknya dirugikan oleh pihak lain, baik melalui penggunaan tanpa izin maupun tindakan yang merusak reputasi merek tersebut. Ketiga, pencemaran merek dagang dapat terjadi jika salah satu pihak secara sengaja membuat pernyataan negatif yang tidak berdasar tentang produk, jasa, atau merek pihak lain, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen. Keempat, dalam konteks perseteruan ini, jika Dr. Richard Lee atau Dr. Tiff merasa bahwa pernyataan publik pihak lain menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap produk atau layanan mereka, maka ini dapat menjadi dasar gugatan. Adapun contoh situasi dalam kasus ini yang lain, jika Dr. Richard Lee merasa bahwa kritik dari Dr. Tiff yang disampaikan melalui media sosial menyebabkan penurunan penjualan atau rusaknya reputasi produk mereka, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran atas reputasi merek dagang. Namun, penting untuk membedakan antara kritik yang sah, misalnya berdasarkan fakta atau
pengalaman konsumen dengan pernyataan yang tidak berdasar. Pembuktian kerugian finansial dan reputasi untuk menindaklanjuti gugatan terkait pelanggaran haki penting bagi pihak yang merasa dirugikan untuk membuktikan adanya kerugian nyata baik secara finansial maupun reputasi. Kerugian finansial harus ada bukti konkret seperti penurunan penjualan, pembatalan kerjasama, atau kontrak yang hilang akibat pernyataan publik yang dibuat oleh pihak lain. Kerugian reputasi, dampak negatif terhadap citra publik atau kepercayaan yang konsumen juga bisa menjadi dasar gugatan. Misalnya, ulasan negatif yang viral di media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu merek atau individu. Proses pembuktian. Pertama, dokumen keuangan atau laporan penjualan sebelum dan sesudah pernyataan publik. Bukti survei atau tanggapan konsumen yang menunjukkan perubahan persepsi terhadap merek atau produk akibat pernyataan pihak lain. Selanjutnya ada juga bukti digital seperti tangkapan layar atau rekaman video yang menunjukkan pernyataan negatif. Kebebasan berpendapat melawan pelanggaran haki. Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
kebebasan berpendapat memungkinkan seseorang untuk menyampaikan kritik terhadap produk atau jasa, terutama jika kritik tersebut didasarkan pada pengalaman nyata dan fakta. Namun, jika kritik dilakukan dengan menggunakan konten yang dilindungi haki tanpa izin, atau jika kritik tersebut tidak berdasarkan tidak berdasarkan fakta dan bertujuan untuk merusak reputasi pihak lain, maka ini bisa melanggar undang-undang hak cipta atau undang-undang merek, sehingga dapat disimpulkan dalam kasus ini pelanggaran hak kekayaan intelektual bisa terjadi jika salah satu pihak menggunakan konten pihak lain tanpa izin atau mencemarkan reputasi merek dagang dengan pernyataan yang tidak benar. Proses hukum dapat dilanjutkan jika ada bukti yang cukup untuk menunjukkan kerugian finansial atau reputasi. Penting juga untuk menilai apakah kritik yang disampaikan masih dalam batas wajar atau sudah melanggar hak pihak lain. Sebagai catatan, konflik ini menunjukkan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan menjaga komunikasi profesional, terutama di era digital yang memudahkan penyebaran informasi. Saya Rusdi Ragamone. Dari perspektif hukum pidana, kasus ini berkaitan erat dengan dugaan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Beberapa poin relevan adalah: yang pertama, unsur kesengajaan. Apakah pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pihak dibuat dengan niat untuk menghina atau merugikan pihak lain? Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi elemen penting. Untuk yang kedua, pembuktian. Pihak yang merasa dirugikan harus mampu untuk membuktikan bahwa pertanyaan tersebut yang menyebabkan kerugian nyata, baik secara moral maupun material. Untuk yang terakhir, jika ditemukan bukti bahwa salah satu pihak dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan pihak lain, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait fitnah atau pencemaran nama baik. Terima kasih. Halo, saya Ina Sabaria, mediasi dan penyelesaian sengketa. Kasus ini sebenarnya dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke ranah hukum formal. Mediasi adalah salah satu langkah efektif yang sering digunakan untuk konflik semacam ini. Beberapa keuntungan mediasi adalah: yang pertama, menghindari eskalasi konflik. Dengan mediasi, kedua belah pihak dapat berdialog secara langsung untuk menemukan solusi tanpa perlu membawa masalah ke pengadilan. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Proses hukum seringkali memakan waktu dan biaya besar, sementara mediasi lebih cepat dan efisien. Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, mereka dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Leonardo Stefano Masgul. Kita langsung saja. Dari perlindungan konsumen, kasus ini juga relevan karena keduanya adalah figur publik yang mempengaruhi keputusan konsumen. Ada beberapa hal yang kita perlu diperhatikan. Yang pertama,
tanggung jawab figur publik sebagai influencer, dan pernyataan mereka dapat memengaruhi persepsi publik terhadap produk atau jasa tertentu. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan informasi yang akurat. Yang kedua, potensi misleading. Jika salah satu pihak menyampaikan informasi yang menyesatkan tentang produk atau jasa pihak lain, maka bisa dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Andreas Dona dari Perspektif Hukum Perdata. Kasus ini dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mengharuskan pelakunya mengganti kerugian yang ditimbulkan. Nah, beberapa poin yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, harus ditunjukkan bahwa tindakan salah satu pihak, baik DR Rica maupun DR If, bertentangan dengan kewajiban hukum adat istiadat atau prinsip kepatutan. Poin yang kedua, kerugian pihak yang merasa dirugikan hak secara material maupun imaterial harus memberikan bukti nyata atas kerugian yang dideritanya. Misalnya, jika terjadi penurunan reputasi, bukti seperti survei publik atau perubahan persepsi masyarakat dapat diajukan. Poin yang ketiga, hubungan sebab akibat. Kerugian yang terjadi harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari tindakan pihak lain, misalnya penyertaan negatif yang mengaruhi penjualan atau reputasi melalui jalur hukum perdata. Pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi. Namun, proses ini harus disertai dengan bukti yang kuat agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.